Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya luar biasa banget dari Indonesia. Kurikulum Bahasa Indonesia untuk anak kelas 7. Dan ini bukan sekedar pelajaran bahasa biasa loh. Percaya deh, ini tuh semacam revolusi diam-diam dalam cara kita mendidik generasi penerus. Coba deh, kita ingat-ingat lagi pelajaran bahasa waktu kita sekolah dulu. Kebanyakan fokusnya pasti ke tata bahasa yang benar, ejaan yang pas, iya kan? Tapi pertanyaannya, emang cuma itu tujuannya? Apa itu aja cukup buat bekal hidup? Nah, di Indonesia, jawabannya ternyata jauh lebih besar, jauh lebih ambisius. Mereka nggak cuma ngajarin bahasa, tapi mereka sedang membentuk generasi yang sama sekali baru. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang siap menghadapi dunia modern yang, ya kita tahu, kompleks banget. Dan inilah intinya ya, namanya Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah cetak biru yang jadi panduan buat ngebentuk siswa yang ideal yang berakar pada falsafah bangsa Pancasila. Profil ini punya 6 pilar utama, mulai dari karakter seperti beriman dan berakhlak mulia, sampai ke keterampilan abad 21 seperti bernalar kritis dan juga kreatif. Biar kita benar-benar paham gimana cara kerjanya, gimana kalau kita coba ikuti perjalanan seorang siswa kelas 7 selama 1 tahun ajaran. Kita bakal lihat gimana setiap bab di kurikulum ini dirancang dengan sangat teliti buat membangun keterampilan-keterampilan itu satu persatu. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Tahap pertama ini fokusnya ke dua kemampuan dasar manusia yang paling fundamental, observasi dan imajinasi. Judul babnya aja udah keren banget kan? Jelajah Nusantara dan berkelana di dunia imajinasi. Puitis dan langsung kebayang serunya. Konsepnya tuh sebenarnya simple tapi brilian banget. Jadi pertama, di bab Jelajah Nusantara, siswa diajak buat benar-benar melihat dan mendeskripsikan dunia nyata di sekitar mereka. Detail. Lalu di bab Berkelana di dunia imajinasi, mereka pakai keterampilan observasi tadi sebagai landasan buat lompat ke dunia fantasi, buat menciptakan dunia baru dari imajinasi mereka sendiri. Jadi, hasilnya gimana? Ya, siswa itu nggak cuma belajar nulis, tapi mereka juga belajar berpikir secara kreatif sekaligus analitis. Mereka belajar cara pakai detail yang kaya, membangun alur cerita, bahkan sampai menganalisis warisan budaya kayak cerita rakyat. Ini tuh pondasi yang krusial banget buat tahap-tahap berikutnya. Oke, setelah pondasi imajinasi dan kreativitasnya kebangun, kurikulum ini langsung gerak ke hal-hal yang lebih praktis di dunia nyata. Fokusnya sekarang adalah alat komunikasi yang kita semua butuhin dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat deh contoh cerdas yang satu ini. Lewat teks prosedur, misalnya resep keripik tempe, siswa itu sebenarnya lagi belajar mikir logis dan terstruktur. Mereka dilatih gimana caranya mecah tugas yang rumit jadi langkah-langkah yang gampang diikutin. Ini kan skill yang penting banget buat hidup. Gak cuma itu, kurikulum ini juga ngajarin soal adaptasi dalam komunikasi. Siswa jadi paham kalau gaya bahasa harus disesuaikan sama siapa yang diajak ngobrol dan tujuannya apa. Jadi, mereka bisa nulis surat pribadi yang hangat buat teman, sekaligus bisa juga nyusun surat resmi yang formal dan efektif. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih, di tahap di mana semua skill yang tadi itu digabungin jadi satu. Di sini, siswa bukan cuma belajar, tapi mereka didorong buat terlibat secara kritis dengan isu-isu yang beneran terjadi di dunia. Fokusnya sekarang udah bukan lagi cuma nyerap informasi, tapi beralih ke menganalisis, bertanya, dan yang paling penting, ngebentuk opini mereka sendiri yang kuat dan punya dasar. Ini lompatan besar banget dalam cara mereka berpikir. Dan ini loh, bukan cuma teori di buku pelajaran. Siswa-siswa ini dihadapkan langsung sama materi yang relevan banget, contohnya menganalisis berita soal isu lingkungan yang terjadi di negara mereka sendiri. Ini yang bikin pelajarannya jadi terasa nyata dan penting. Bahkan, kurikulumnya ngasih mereka semacam toolkit buat menganalisis, namanya ADKI Spimba. Ini tuh sama kayak 5W+1H di dunia jurnalisme. Kerangka ini ngajarin mereka gimana caranya membedah berita secara sistematis. Intinya sih, mereka diajarin buat berpikir kayak jurnalis investigatif. Keren kan? Dan penting banget buat dicatat ya, ini tuh bukan program kecil-kecilan. Kurikulum canggih ini adalah bagian dari program reformasi pendidikan nasional yang super ambisius, namanya Sekolah Penggerak. Tujuannya untuk mendorong inovasi di seluruh sistem pendidikan Indonesia. Jadi, setelah setahun penuh ngikutin perjalanan ini, apa dong hasilnya? Nah, sekarang kita sambungin lagi semuanya ke konsep awal tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya desain kurikulum ini. Setiap kegiatan itu punya tujuan ganda. Nulis cerita fantasi itu bukan cuma buat senang-senang, tapi itu cara buat membangun pilar kreativitas. Menganalisis berita
Itu latihan langsung buat ngasah nalar kritis. Setiap bagian dari kurikulum ini sengaja banget dirancang buat membangun salah satu dari 6 karakter utama tadi. Kutipan dari buku panduan gurunya ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pembelajar seumur hidup yang punya kompetensi global tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai bangsanya sendiri. Jadi, ini poin paling pentingnya ya. Di kurikulum ini, teks, entah itu cerita, berita, atau surat, bukanlah tujuan akhir. Mereka itu cuma alat. Alat untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi dunia di abad ke-21. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Kalau satu generasi anak-anak umur 13 tahun dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dari sekarang, coba bayangin deh, dampak apa yang bakal mereka ciptakan di masa depan? Perubahan seperti apa yang akan kita lihat nanti?